kalau kepolisian di bawah kementerian, ada seorang tokoh bilang saya ini orangnya presiden, rusak penegakan hukum. Ada dua simbol pemerintahan sipil, satu DPR, satu polisi. Kalau kemudian simbol sipil ini bisa ditaklukkan, maka ada kekuatan yang tidak menghendaki pemerintahan sipil kuat. Berarti Ya, bukan sipil? bukan maksudnya? sipil, iya. Oh. Dan yang ditangkap di lapangan kan beberapa anggota TNI. Posisi Polri itu paling bawah dalam hal survei kepuasan publik. Ketika timbul keraguan, ada polisi-polisi yang greget ya dan mempertanyakan kepemimpinan Kapolri. Ini saya langsung dengar gitu loh. Gregetnya kenapa, Bang? Kenapa nggak ditindak? Semua bisa kuliah. Kuliah di UP, fleksibel, penuh kemudahan. Oke. Kalau Bang Sugeng? Berarti sudah oke nih. Iya, kalau bahkan diskusi beberapa polisi ya, polisi yang di lapangan, ketika timbul keraguan, ada polisi-polisi yang greget ya dan mempertanyakan kepemimpinan Kapolri. Ini saya langsung dengar gitu loh. Gregetnya kenapa, Bang? Kenapa nggak ditindak? Ya. Bukannya kemarin juga udah ada tindakan. Gitu? Enggak, yang di Gegana itu loh. Oh, ya. Kalau yang di depan yang tembak mati itu. Iya, kalau yang tembak itu yang di jarak kenapa nggak ditembak ya? Kalau kemudian insiden timbul kekerasan eksesif kan seperti ini ya. Masa demo kemudian menyerang-nyerang polisi ya. Kemudian sudah ditangkap, digebukin, itu pelanggaran. Ya. Jadi masa pendemo yang sudah ditangkap tidak boleh digebukin, ya. Digebukin, apalagi sampai kemudian kehilangan nyawa. Ini adalah pelanggaran. Harus diperiksa. Oleh karena itu, tim pencari fakta ini memeriksa seluruhnya. Korban 10 ini siapa saja yang diakibatkan kekerasan eksesif oleh polisi ya. Jadi greget. Tetapi memang kalau dugaan saya hasil kirka intelijen polisi mengatakan jangan lakukan tembakan sebelum legitimasi itu diberikan. Kalau enggak udah copot nih Kapolri ini hari ini ya. Nggak perlu diminta dicopot, udah copot. Ya. Kalau ada kesalahan. Ada kesalahan udah copot. Dari tadi Bang Sugeng bilang polisi takut dijebak atau terjebak, makanya menahan diri. Siapa Bang yang menjebak ini maksudnya? Pihak mana ini Bang? Jadi saya menggunakan simbolik sebetulnya tadi ya. Ada dua simbol pemerintahan sipil, satu DPR, satu polisi. Kalau kemudian simbol sipil ini bisa ditaklukkan, maka ada kekuatan yang tidak menghendaki pemerintahan sipil kuat. Berarti ya, bukan sipil? Bukan maksudnya? sipil, iya. Dan yang ditangkap di lapangan kan beberapa anggota TNI, ya. Kemudian ada beredar lagi, walaupun kebenarannya ini tidak terkonfirmasi, bahwa ada permintaan darurat militer, walaupun dibantah, ya. Kemudian ada pejabat di lingkaran presiden yang berlatar belakang TNI meminta supaya mengambil alih situasi oleh TNI. Ini kan beredar, ya. Tapi walaupun nggak terkonfirmasi, saya katakan belum tentu benar, belum juga tidak benar. Ya. Jadi belum tentu nggak benar juga. Iya, gitu loh ya. Jadi ada indikasi. Ada bukan indikasi, ada informasi seperti itu ya. Kalau indikasi kan saya ini udah benar-benar informasi ya. Dan ini bisa saya lihat Polri bisa mengatasi situasi ini dengan baik gitu ya. Dengan baik. Kalau Kapolri melakukan tindakan saja kekerasan walaupun itu sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 penggunaan kekuatan tetap akan disalahkan. Copot dia, nggak usah lama-lama. Bang, walaupun ada seruan soal reformasi kepolisian, apa sih yang dilakukan polisi? Apakah dari sisi SDM-nya dibenahi, Bang Edi? Enggak, sebetulnya kalau kita lihat ya, saya tidak tahu, memang ada usulan ya agar reformasi Polri. Sebetulnya Polri juga sudah banyak melakukan upaya-upaya di dalam hal melanjutkan ya reformasi ya. Banyak segi Polri juga banyak usaha untuk ini ya. Namun demikian memang diakui bahwa ada ya mungkin yang kurang-kurang saya kira memang masih saya kira memang perlu dibenahi ya. Kemudian yang kedua adalah berbagai upaya sekarang. Kalau kita lihat saat ini, Polri sudah sangat banyak kemajuan, ya. Bahkan kalau hasil survei juga banyak membuat ya melihat bahwasanya Polri sudah banyak peningkatan ya di dalam kinerja ya. Apalagi dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali ya. Termasuk juga bagaimana pelayanan kepolisian ya.
bagaimana kepelainan kepolisian, bagaimana prestasi kepolisian, kalau kita lihat juga cukup banyak ya. Kemudian ada kelemahan memang iya, ya. Tetapi juga kelemahan itu tentunya memang itulah yang menjadi sorotan masyarakat ya. Dan saya bisa bayangkan bahwasanya tidak mudah untuk menjadikan 450.000 personel Polri itu akan baik semua. Tidak mudah memberikan jaminan itu. Satu saja yang menyimpang, satu saja oknum yang melanggar, kemudian itu viral, maka akan muncul persepsi bahwasanya Polri banyak melakukan pelanggaran. Dan memang itulah menjadi tantangan Polri ke depan ya, bagaimana bisa seluruh jajaran Polri itu harus masyarakat itu tidak mengenal apa namanya, walaupun satu, tetapi buat masyarakat itu persepsi akan terbentuk ya. Satu saja polisi yang menyimpang, itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri. Berarti sesuai dengan slogan ikan busuk dimulai dari kepala itu gimana Bang? Jadi kalau memang ada terjadi gitu ya, Kapolri harus tindak apa? Tindak tegas ya, bagi oknum yang menyimpang ya, bagi pelanggar-pelanggar aturan ya. Dan saya kira itu juga sudah dilakukan oleh Polri ya. Kita dulu tidak pernah terbayang ada jenderal akan diproses ya. Ya, jauh sebelumnya kita tidak pernah terbayang akan ada jenderal diproses ya. Tapi ternyatanya selama 5 tahun ini banyak jenderal yang diproses ya, ditindak, dipenjara ya. Dan itu merupakan kalau kita lihat komitmen Kapolri itu bagaimana Polri bisa berubah ya. Tapi bagaimana Polri juga dalam memberikan pelayanan itu ada perubahan-perubahan besar ya, agar bisa menjadi apa namanya peringatan kepada bawah agar kita harus berubah semua ya. Dan kita juga melihat bahwasanya Polri kan, Kapolri kalau kita lihat saat ini akan bukan anti kritik juga ya. Malah Kapolri dikritik sana sini, dari bawah atas samping semua dikritik. Tenang aja dia ya. Artinya memang kalau beliau ya dia bahkan menjadikan orang yang mengkritik Polri itu adalah sahabatnya ya. Itu berkali-kali disampaikannya. Oke. Pak Sugeng, ini soal pembentukan tim reformasi di tubuh Polri. Artinya ini memang ada yang salah atau ada yang tidak baik dengan citra Polri sehingga perlu dibentuk tim reformasi. Nah, mana yang paling harus dibenahi nih kalau nanti ada tim reformasi Polri? Memang kalau kita melihat survei ya, survei penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, posisi Polri itu paling bawah dalam hal survei kepuasan publik dari sisi penegakan hukum ya. Jadi kita concern di sana ya. Kita concern di sana nih. Jadi artinya memang ada yang perlu dibenahi ya. Nah, di mana ini ada reformasi kultural yang memang tidak pernah selesai. Yaitu soal arogansi, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kewenangan yang menjadi sumber korupsi. Ya, ini ya. Jadi ini harus dibenahi di mana tahun 2009 ada seorang Kapolri namanya BHD ya. Dia mengatakan mari kita keroyok dalam tanda kutip reserse. Ya. Reserse ini yang membuat hitam putih nasib manusia. Nah, ini di sini banyak kekecewaan masyarakat, ya. Itu pada satu layanan penegakan hukum. Tetapi kan harus holistik ya pembenahannya. Satu, memang Kapolri harus memberikan perhatian nih ya kepada reserse. Tidak bisa tidak dari tahun ke tahun pembenahannya nggak terlihat nyata ya. Oleh karena itu saya mengusulkan pengawasan eksternal, yaitu yang sudah ada berdasarkan regulasi Kompolnas ini ditingkatkan peranannya. Dia jangan dibentuk berdasarkan Kepres, dia harus independen berdasarkan undang-undang, di mana Kompolnas memiliki kewenangan penyelidikan sama seperti Komnas HAM dalam hal melakukan penyelidikan pelanggaran HAM. Kalau di Kompolnas pelanggaran kode etik dan adanya potensi pidana punya kewenangan. Kalau ini terjadi, ini bisa polisi bisa terbantu, institusi polisi dengan pengawasan dari luar. Karena propam ini tetap tidak dipercaya karena apa? Nggak mungkin dia menindak tegas temannya sendiri. Anggotanya. Ya. Oleh karena itu di dalam propam saya mengusulkan ada ad hoc tokoh masyarakat. Apakah itu orang luar, apakah itu pada proses pemeriksaan oleh akreditor ya, ada akreditor dari pihak luar dan juga di Dewan Kehormatan. Karena pola majelis kehormatan profesi
itu di beberapa profesi lain itu mengundang juga yang namanya ad hoc dari luar. Kalau Polri berani terbuka seperti ini akan membantu, ya. Kemudian yang lain apa? Karena ini soal penegakan hukum, wasidik ya. Wasidik itu tidak boleh anak buahnya Kabareskrim atau anak buahnya direktor tindak pidana di Polda. Dia harus merupakan bagian unsur bantuan Kapolri supaya lebih independen. Ini bisa lebih baik. Makanya itu reformasi itu pada reformasi institusionalnya ya dan kulturalnya. Kalau struktur Polri nggak boleh digeser dari di bawah presiden ya. Jangan sampai reformasi ini nyasar nanti ditaruh di bawah kementerian. Kalau kepolisian di bawah kementerian, ada seorang tokoh bilang saya ini orangnya presiden, rusak penegakan hukum.